Yap, Robert Downey Jr. balik lagi ke Marvel. Di episode Ada Apa Dengan Film hari ini, dan untuk yang pertama kalinya bersama gue Faris, gue akan sedikit membahas apakah keputusan Robert Downey Jr. dari Marvel untuk kembali ke MCU itu keputusan yang tepat atau tidak. To the point aja, menurut gue sih ini keputusan yang baik sekaligus keputusan yang buruk. Ada dua sisi menurut gue yang sangat penting. Kalau kita lihat dari keputusan yang buruk dulu deh ya, kita kasih yang bad news-nya dulu ya. Menurut gue, itu Marvel kelihatan sangat desperate. Ini menurut gue ya. Karena mungkin filmnya secara kritik tidak sebagus film-film sebelumnya. Mungkin secara pendapatan masih oke gitu ya, masih balik modal. Cuma secara kritik dan penilaian dari fans, kalau dari gue pribadi melihat mungkin kualitas Marvel tidak sebagus pre-Endgame atau sebelum Endgame. Ada beberapa film yang masih oke lah ditonton, seru gitu. Tapi beberapa film akhir-akhir ini kayak, ya gue sebut aja The Marvels gitu ya. Bahkan gue pribadi nggak nonton filmnya. Itu kurang tertarik gue nonton film Marvel setelah Endgame gitu. Apalagi dengan keberadaannya multiverse, film-film Marvel jadi kerasa kalau nggak ada cameo tuh nggak bagus gitu. Jadi kita nunggu cameo-cameo doang. Jadi mungkin ini adalah keputusan Marvel untuk mengembalikan RDJ ke MCU, untuk mengembalikan hype orang balik lagi ke film-film mereka gitu. Tapi kalau kita nilai dari sisi buruknya, kalau gua nilai dari sisi buruknya adalah Dr. Doom-nya ini bro belum nongol di MCU menurut gue ya. Karena belum nongol di MCU, harusnya kita kasih Dr. Doom yang asli dulu nih sebelum yang varian. Ngerti gak sih? Jadi gimana ya? Lubuk hati gue yang paling dalam, anjay. Itu tuh menginginkan kita melihat Dr. Doom yang real dulu dari 616 gitu. Baru setelah mungkin story-nya dia di-develop sebagaimana mungkin gitu, baru dimunculkan versi variannya. Tapi kemunculan Dr. Doom di Doomsday ini atau mungkin akan ada di film lain gitu, yang nongol langsung variannya gitu, ini takutnya guys ya. Kan karena yang diumumin cast-nya baru Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom gitu. Dan kalau kita mau berteori pun, kemungkinan si Robert Downey Jr.-nya akan menjadi varian Iron Man yang menjadi jahat terus jadi Dr. Doom gitu. Meskipun kalian pasti ada yang lagi komen nih sekarang ya kan. Tapi kan ada di komik Marvel Iron Man jadi Dr. Doom, ada nih di komik Infamous Iron Man, terus ada nih di What If Iron Man ya, What If Iron Man Demon in the Mask atau apa gitu, Demon in Mask atau apa gitu, ntar gue kasih gambarnya gitu. Ya gue tahu ada, cuma ya kalian tahu lah pasti guys konteksnya gitu. Kalau di komik Dr. Doom sudah terestablish karakternya dia. Dr. Doom yang asli dari 616 tuh sudah kelihatan lah luar biasa gilanya gitu, kerennya gitu. Badass-nya sudah ada, barulah dieksplor yang dia menjadi Iron Man. Ya kan, di Infamous Iron Man yang menggantikan Mental Iron Man. Dan itu pun sebenarnya konteksnya beda itu. Kalau kita ngomongin MCU, kita belum punya Dr. Doom sama sekali bro. Dan gue pengen banget lihat Dr. Doom gitu. Melawan Fantastic Four lah, atau menjadi threat, Avengers level threat. Gue pengen banget lihat itu. Gue gak mau kita dikasih variannya dulu gitu. Itulah yang jadi masalah. Cuma gue bisa melihat juga kenapa Marvel mengambil keputusan ini. Yang tadi gue bilang ya, untuk mengembalikan hype. Otomatis kan orang-orang, wah anjir, siapa sih yang gak suka Robert Downey Jr. gitu. Salah satu yang membangkitkan MCU gitu, ya kan? Ikonnya Marvel Cinematic Universe. Terus juga di luar Marvel pun kontribusi dalam acting luar biasa gitu. Dia sebagai aktor juga keren banget. Siapa yang nggak mau nonton film Marvelnya ketika RDJ masuk? Ditambah ada Russo Brothers sebagai director. Itu menurut gue justru selling pointnya di gue bukan Robert Downey Jr. tapi di Russo Brothers. Itu yang bikin gue kayak, wah kayaknya Avengers bisa bagus lagi gitu loh. Cuma kalau ngomongin bagusnya itu tadi sih, dari segi marketing mungkin mereka bisa menarik fans-fans MCU yang sudah cukup bosan dengan film-film Marvel akhir-akhir ini gitu loh. Dan membangkitkan minat untuk nonton dan minat penasarannya lagi gitu. Dan mungkin akan berhasil sih. Tapi ya at the end of the day, filmnya belum keluar ya. Gue harus ini juga. Harus mengakui kalau filmnya belum keluar, trailer belum ada ya kan, jadi gue nggak tahu sama sekali ceritanya tentang apa gitu. Bisa jadi Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom bukan sebagai villain inti atau karakter inti atau karakter utama. Ini sebagai pancingan aja biar orang minat untuk nonton Avengers Doomsday, karena bisa aja juga kan, kita nggak tahu kalau Doomsday yang aslinya itu ternyata dibalik semua ini ya kan. Jadi gue sebenarnya nggak bisa menilai filmnya sebelum filmnya muncul dulu, tapi sejauh ini yang bisa gue nilai adalah
Marvel kelihatan sangat desperate. Tapi ujung-ujungnya ya, 90% gue yakin kalau Robert Downey Jr. ini pasti bakal keren banget jadi Dr. Doom. Tapi tetap aja ini gue tetap pengen lihat Dr. Doom dulu guys, yang asli sebelum gue dikasih varian gitu. Intinya begitu sih, semoga nanti kan ada beberapa film sebelum Avengers Doomsday. Kemungkinan akan diintroduce, gue nggak tahu sih kayak gimana rencana mereka gitu ya. Semoga sih ada Dr. Doom dulu yang asli, yang dari 616 barulah dikasih variannya Tony Stark sebagai Dr. Doom gitu sih. Itu yang gue pengen sih. Karena gue pengen melihat Dr. Doom dulu yang original, baru kita dikasih varian gitu. Karena kan biasanya begitu. Kita dikasih lihat dulu karakter yang ini, baru dikasih varian-variannya gitu kan. Kalau dikasih varian dulu jadi nggak asik gitu guys, ya kan? Tapi ya begitulah, kita tunggu saja film dan trailernya, dan atau mungkin info-info update-annya, kayak cast-nya siapa aja, siapa tahu akan ada Dr. Doom yang asli yang gue harapkan gitu ya. Terus gue excited banget sih sama Fantastic Four terutama. Kalau untuk yang lain-lainnya gue harus melihat dulu sih info-infonya, kayak cast-nya atau story-nya akan kayak gimana gitu. Tapi kalau Fantastic Four yang gue lihat sejauh ini dari leak trailernya, anjir keren banget bro. Meskipun itu mereka akan disetting tahun 1960-an ya kan. Gue nggak tahu bagaimana mereka akan menyatukan di Secret Wars dan Doomsday. Mungkin ya melalui TVA atau time travel, atau gue nggak tahu, atau Secret Wars itu kan universe collide ya, multiverse collide, mungkin akan seperti itu, kita nggak tahu. Cuma sejauh ini gue sangat excited untuk film Fantastic Four sih kalau dari MCU. Dan Avengers mungkin karena Russo Brothers ya, sisanya kita harus masih lihat trailernya dan segala macam. Oke, kalian bisa langsung komen di bawah, menurut kalian apakah keputusan RDJ kembali ke MCU itu keputusan yang baik atau yang buruk? Langsung komen di bawah biar kita bisa diskusi langsung. Bye-bye, selamat malam.